Kelasnya langsung kakak mulai ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Enggak. Gimana kabar kalian? Baik kan? Baik, Baik, alhamdulillah baik. Kak. Oh, baik. Kita absen dulu ya, Dek. Ya, Kak. Ade Renaldi, Hadir. Ahmad Hilman, Hadir, Kak. Ahmad Fajrianur, Hadir. Ahmad Robi, Ada. Alitia, Hadir. Amelia, Hadir. Aulia Angel, Hadir. Derry, Hadir. Hadir, Kak. Desi, Desi hadir, Kak. Desi hadir tuh, Kak. Mic-nya nggak bisa kayaknya, Kak. Oke. Diana, Hadir, Kak. Eka, Ada, Kak. Febriana, Hadir tuh, Kak. Felix, Hadir. Gita, Heldawati, Itu Indra, Helda ada. hmm? Heldanya hadir aja, Kak. Kayak Iya. mikrofonnya. Oke. Indra, Nggak ada masuk, Kak. Lexi, Hadir. Lydia, Hadir, Kak. Muhammad Khairi, Nggak ada masuk Zoom, Kak. Muhammad Aldin, Nggak ada masuk juga, Kak. Muhammad Maulana, Nggak ada juga, Kak. Muhammad Ridho, Ada, Kak. Naflah, Hadir, Kak. Hadir. ya deh. Nurul Khotimah, Hadir. Putri Siva, Hadir. Reksi, Hadir. Rifansyah, Ada, Kak. Rofi, Ada, Kak. Suryan, Tommy,
Hadir. Yanwar, Hadir. Yohanes, Hadir Kak, hadir. baik adik-adik. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Tentang apa kita pelajarin? Ada yang ingat nggak? Dek, ada yang ingat? Ketenaga kerjaan. Ya. Apa tuh ketenaga kerjaan? Ada yang tahu? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Bagus, Nafa. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita lanjut lagi ke tentang sistem upah. Sistem upah. Sistem upah yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh dengan harga yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, dalam sistem upah, yaitu ada beberapa sistem upah yang bisa digunakan untuk menghitung upah pekerja. Antaranya yaitu sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu atau lama bekerja dari pekerja. Lalu adanya sistem upah menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan pekerja. Yang ketiga yaitu sistem upah borongan. Sistem upah borongan, yaitu pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Yang keempat yaitu sistem upah premi, yakni pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah, prestasi,
yang ditambah dengan premi tertentu. Lalu yang kelima, adanya sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Lalu yang keenam yaitu sistem upah mitra usaha atau CO partnership, yaitu pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Yang ketujuh yaitu sistem upah biaya hidup. Sistem upah biaya hidup yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Lalu yang kedelapan yaitu sistem upah skala berubah atau sliding scale, yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Lalu yang terakhir yaitu sistem upah produksi atau production sharing, yaitu pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Lalu adanya pengangguran. Nah, pengangguran atau tunakarya merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama 1 minggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, pengangguran umumnya disebabkan terjadi karena peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja yang tersedia. Nah, dalam pengangguran yaitu ada beberapa macam pengangguran. Yang pertama yaitu adanya macam pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama yaitu adanya pengangguran terbuka atau orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, tetapi belum mendapat pekerjaan. Lalu setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Lalu adanya pengangguran terselubung, yakni tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Lalu ada juga macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu adanya pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian. Lalu adanya pengangguran konjungtural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Lalu pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran friksi. Pekerja yang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih bagus dan lebih cocok. Lalu yang terakhir yaitu pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Lalu penyebab pengangguran, yang pertama yaitu adanya tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua yaitu perubahan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat,
kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dampak pengangguran yaitu pengangguran sangat berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Lalu ini ada beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Yang pertama yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, lalu menurunkan pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita, lalu meningkatkan biaya sosial. Yang keempat yaitu menurunkan tingkat keterampilan dan menurunkan penerimaan negara. Nah, cara mengatasi pengangguran yaitu dengan cara yang pertama yaitu adanya cara mengatasi pengangguran struktural. Dengan yang pertama yaitu memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan, membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. Lalu yang ketiga, mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur. Yang keempat, meningkatkan mobilitas, perputaran modal, dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. Lalu yang kelima, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian. Lalu ada juga yang B, yaitu cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklikal. Nah, pengangguran konjungtural terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian yang suatu saat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang diikuti oleh turunnya permintaan terhadap barang dan jasa untuk mengatasi pengangguran konjungtural. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek pemerintah, lalu mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatan untuk membeli barang atau jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Dan yang ketiga, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Lalu ada juga yang C, cara mengatasi pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasinya, pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja. Dan yang terakhir, yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Penganggur musiman terjadi karena perubahan musim atau karena perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Cara mengatasinya itu dengan memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, melas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Lalu adanya segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain.
Nah, untuk materi sistem upah untuk hari ini, kakak cukupin. Lalu nanti kakak ada ngirim tugas di grup, bisa dikerjain, bisa tulis tangan atau diketik, lalu dikirimkan ke kakak lewat WA. Untuk jangka waktu, untuk jangka waktu pengerjaannya paling lambat hari Senin jam 3 sore. Iya deh. Iya, Kak. Lalu untuk untuk minggu depan yang ngajar yaitu teman kakak. Jadi teman kakak lagi yang ngajar gantian. Iya, Kak. Nanti materi yang ini kakak kirimin juga di grup. Di sini ada yang belum kakak absen nggak? Saya Kak belum. Saya Kak baru masuk tadi. Namanya? Surian Kak. Surian Kak. Ada lagi? Udah ya. Kalau ada yang ditanya bisa ditanya nanti di grup ya. Iya, Kak. Baik, kakak cukupkan. Dan di sini kakak ada satu pesan. Yang berbunyi tentang sebuah tindakan mungkin tidak akan selalu membawa kebahagiaan, namun tidak akan ada kebahagiaan tanpa tindakan. Benjamin Disraeli. Baik, untuk pertemuan hari ini kakak cukupkan. Makasih untuk kalian yang udah masuk. Ya, Kak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Pagi, Kata deh. Kak. Iya.